Menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya. Yohanes 15. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menikah. Tentu saja asumsi dan tuduhan tersebut didasarkan dengan kata Yunani gunai yang tertuang di dalam Yohanes 20 ayat 15. Di mana menurut para penuduh ini, bahwa kata gunai tersebut lebih baik ditafsirkan sebagai istri bukanlah ibu. Lantas, benarkah demikian? Tentu saja tidak. Kata Yunani gunai memiliki beragam arti, dapat berarti perempuan, wanita, ibu, atau bahkan istri. Namun dalam konteks ini, kata gunai tidaklah diterjemahkan sebagai istri, namun sebagai ibu. Mari kita kaji dari tekstual linguistik dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya. Misalnya pada ayat yang terdapat di dalam perikop yang sama yakni Yohanes 20 ayat 13, di mana malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di mana kata ibu yang digunakan pada ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani gunai yang juga digunakan dalam Yohanes 20 ayat 15. Jika para penuduh konsisten menerjemahkan kata gunai menjadi istri, lantas merujuk dari Yohanes 20 ayat 13, apakah malaikat memanggil Maria sebagai istrinya? Tentu saja tidak. Sedangkan di sisi lain Tuhan Yesus sendiri menegaskan merujuk dari Markus 12 ayat 25 bahwa malaikat merupakan makhluk yang tanpa gender atau genderless dengan tidak kawin dan tidak mengawinkan. Lalu bagaimana mungkin malaikat memanggil Maria sebagai istrinya jika para penuduh konsisten menerjemahkan gunai sebagai istri bukan ibu? Jadi adalah keliru dan juga fitnahan keji jika menganggap Yesus Kristus adalah menikah hanya merujuk dari kata gunai dari Yohanes 20 ayat 15. Karena dalam Yohanes 20 ayat 13 kata yang sama juga dipergunakan namun tidak bermakna sebagai istri sebagaimana yang diasumsikan para penuduh. Lalu kepada siapakah kata Yunani gunai ditujukan oleh Tuhan Yesus merujuk dari ayat tersebut? Jika kita menimbang konteksnya secara keseluruhan, kita dapat mengetahui bahwa kata gunai tersebut ditujukan kepada perempuan-perempuan dewasa yang ada pada masa itu sebagai panggilan hormat kepada mereka. Hal ini tentu relevan atau sinonim dengan ucapan bahasa Inggris seperti madam, lady, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nyonya. Sehingga sampai di sini anggapan bahwa Yesus Kristus menikah salah total secara tekstual, linguistik, dan juga konteks ayatnya. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab juga menuduhkan bahwa Yesus Kristus menikah karena ia adalah seorang rabi, di mana mereka beranggapan bahwa syarat menjadi rabi haruslah menikah. Hal ini juga merupakan anggapan yang keliru, karena hidup selibat atau tidak menikah dalam Yudaisme di zaman Kristus bukanlah hal yang asing. Di mana dalam sejarah kita dapat menemukan rabi Yahudi yang tidak menikah atau memilih untuk hidup selibat yang bernama Ben Azai. Hal ini dapat kita temukan di dalam tulisan Yebamot 63b nomor 19. Bahkan Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar juga tidaklah menikah atau memilih untuk membujang. Bahkan Rasul Paulus yang adalah seorang rabi yang dikenal dengan Rabi Saul yang adalah seorang Yahudi juga tidak menikah pada masa itu. Jadi dengan jelas kita mendapati merujuk dari konteks ayat, tekstual linguistik, dan juga budaya Yahudi pada masa itu, dongeng-dongeng dan juga asumsi yang menyatakan Yesus menikah adalah omong kosong dan tidak memiliki landasan sejarah yang akurat. Dengan demikian, terima kasih dan Tuhan memberkati dan selamat 120 hari menyongsong Natal.